Action. What's up teman-teman, balik lagi sama gua Empit. Sesuai janji gua kemarin, gua bakalan bikin YouTube dan alhamdulillah sekarang ya sedikit terrealisasi lah, karena sumber daya manusianya udah ada. Sesuai janji gua kemarin juga, gua bakalan bikin YouTube ya tentang gua ngopi lah sama teman-teman, isinya apa aja. Kebetulan sekarang lagi kedatangan tamu jauh dari Arab. Please welcome to Sultan Arabian. Dedededet, deng 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 deng. Sehat ya? Oke, assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah. Salam dulu ke teman-teman. Oke, guys. Guys. Ali Talib. Saya dari kebangsaan Saudi Arabia. Muka. Anjing. Jadi Wildan sekarang gimana? Manggilnya jangan Wildan, Konate aja ya? Boleh Biasa manggil manggil Konate. Wil silakan ya, Mas. Ini Konate terus jelasin dulu Konate itu siapa teh? Temen Empit atau siapa? Konate. Iya. Konate itu Konate sebutan dari yang lain apa saya sendiri? Ya udah, kenapa bisa dipanggil Konate dulu, udah nggak apa-apa dah. Konate itu dia dulu pesepak bola di Indonesia. Yai. Pertama dia datang Indonesia, dia asal dari Mali, Afrika. Datang Indonesia. Setelah datang Indonesia dia dikontrak di Liga ISL dulu, tepatnya di Jayapura, Persiwa Wamena. Setelah itu dia pindah ke Sudah Surabaya. cukup, jangan ngejelasin tentang Konate. Kenapa Wildan itu bisa dipanggil Konate? Karena saya mengidolakan beliau. Oh. Sepak bola Indonesia. Ya. Playmaker terbaik menurut saya itu di Indonesia. Nah itu berarti Wildan tuh bisa dipanggil Konate tuh gara-gara ngefans dulu sama teman-teman, teman-teman lingkungan lah, dipanggil Konate gitu, mirip. Betul. Mirip dari mananya? Dari kulit saya mirip, kulit saya hitam-hitam manis gitu ya, guys ya, oke ya, seperti itu. Kontolnya mirip. Oh jangan dong. emang kontol mana gimana? Ya itu mau jangan disebutin Pak aja. Kalau Arab? Pokoknya seperti itulah pokoknya. Jadi terus gimana teh? Kirain kali aja teman-teman ada yang mau nanya, Konate tadinya bisa kenal sama Pin gimana? Saya kenal dengan beliau Wah, beliau yang punya podcast ini guys. Sebetulnya kalau diceritakan bakal panjang, ibarat dari buku mah berlembar-lembar gitu guys. Berapa tahun udah tuh ya kita berteman? Kita udah hampir berapa ya? Lebih dari 5 tahun lebih kali ya. Lebih ya. Dari zaman Pin kuliah ya? Pin Betul, kuliah iya. sama ya ada lah, lebih lah 5 tahun lebih lah ya. Betul. Tahun lebih. Ya banyak ngelewatin hal-hal absurd juga, banyak ngelewatin Konyol, bego, luar biasa emang. Mending gini aja teh, daripada ngebahas pertemanan gitu, takutnya ada yang penasaran sama pertemanan kita. Anjing kita panggil aja, undang lagi ya, satu lagi ya. Boleh. Biar lebih kesannya gitu, wah udah disiapin gitu. Bikin videonya udah disiapin, padahal kan cara spontan, bener? Betul. Kita panggil aja. Satu lagi ini, gue kebetulan kedatangan temen juga, dia biasa juga, dia sering ngopi di rumah. Win, masuk Win di tengah aja, Win di tengah. Duduk di mana, Pak? Di tengah. Ini Erwin ini salah satu temen gua pas kuliah, satu daerah juga, satu daerah di dekat lah, tetanggaan sama. Bentar. Ini apa aja? Mi. Oh, ini mic ya. Mi kalau gini apa? udah lewat. Mi Erwin itu ada salah satu teman tetangga juga, deket sih rumahnya, deket sama gua. Ya paling jaraknya 1 kiloan lah, 1 kiloan dari rumah, dan dia
yang edit juga, salah satu yang edit ini ntar YouTube kita. Oke, terima kasih. Itu Pak Oscar itu. Boleh tapi kudu dulu. Oh, udah boleh. Win, Bas Win. Ngobrol Win. Bentar, ngangkat dulu. Oh. Bentar ya. Konate. Cerita dong, pertama ketemu dengan Empit tuh di mana gitu. Kan terlampau jauh ya umurnya. Jauh banget. Monyet. Ya, Empit itu siapa anjir? itu aja dosa ya. Ya, kenapa bisa ujung-ujung ketemu gitu loh. Bentar, pakai topi masa enggak? Pakai dulu. Masih berlabor guys. Oh, masih kan. Topinya ini topi jual, by the way ini topi jualan gua. Teh, topinya bagus, beli di mana, Teh? Beli di ini apa? Dubai kalau nggak salah ini tapi. Pura-puranya di kurang dong, di screen anjing. Biar laku tokonya. Oplok. Teh, beli di mana, Teh? Street fit. Mana street fit itu ya, di atas ya. Ya, Tapi ya. topinya bagus banget. Dari mana, Win? Belinya, Win? Street fit. Mantap. Jadi buat kalian yang mau nyari topi juga bisa nyari topi, baju juga ada di Street Fit. Lanjut, Win tadi nanya apa, Win? Pertama bisa kenal. Bisa kenalan nih, kan masa ujung-ujung kenal gitu dari lahir kan Betul. nggak mungkin juga. Cerita dong, dikit-dikit. Kenal saya dengan Street fit yang punya Street fit Oke. yang berkacamata yang manis ini di sebelah saya. Gadir Donate, Win. Gadir Donate. Next. Kenal dengan dia ini dulu kalau nggak salah di suatu tempatnya di Bandung kalau nggak salah di Bandung. Di Bandung. Sekarang anjing. Sekarang Di Bandung. Di Bandung kira-kira mau Biarin aja. mau itu kan itu tuh ya kayak gimana? Biar berhalusinasi dulu. Lanjut. Di Bandung tempatnya di Setiabudi ya itu ya. Anjay. kan di tempat futsal anjing. Setiabudi di sana. Di sini mah nggak ada kita gitu di Setiabudi. Yang bernama teman Abi itu ada yang bernama Aldika. Terus ya, Next, orangnya masih di jalan. Katanya sih mau ke sini, cuman lagi ada keperluan tapi katanya sih pasti ke sini lagi di jalan. Aldika dan membawa satu teman perempuan yang amat cantik di Subang ini. Yang bernama itu pokoknya kasih tau jangan Fit. Jangan. Jangan ya, oke straight gitu pokoknya. Kasih tahu dong. Jangan. Inisial aja. Udah. Inisial RT misalnya. Anjing sampai jatuh. Monyet. Next question. Lanjut. Lagi ya guys ya. Satu lagi kan? Gimana? Bukan hanya bukan Empit, Mbol, satu lagi ya. Oh sama RT satu lagi teman RT berarti ya? Enggak, itu yang satu lagi yang gendut. Yang kedua siapa? Oh, Mbuni itu namanya. Mbuni. Mbuni itu namanya Mbunin. Dia tinggal di Subang tempatnya dan kuliah juga di Politeknik Negeri Subang. Jadi adik tingkat gua. Tingkat dua. Setahun 2 tahun sih. Bukan. Setahun. Jadi sebenarnya dari cerita tadi diringkas aja dirangkum, sebenarnya aslinya kenalnya di lapang futsal tadinya. Cuman ya nggak apa-apa lah, mungkin latihan bikin tugas kuliah kan setelah tugas biasanya setelah libur bikinlah cerita pendek pas liburanmu ya, mungkin dia udah jago kalau bikin cerita. Jadi ketemu sama si Konate tuh pas lulus SMA lah, terus kan Empit sering futsal dan Konate emang sering dulu atlet. Sehari itu Konate hampir main tuh 24 kali Sehari. Hmm. Berarti terus 1 jam sewa lapang futsal, main lagi. Jangan kaget bos. Bisa nih, Ya Erwin mau oke lah kaget segitu ya, main futsal 24 kali. Konate gini 11 kali.
Guys, jangan dengar ya guys. Itu hanya hal apa? Cuma hanya omongan-omongan biasa. Seperti Arab. Ucapan-ucapan konyol itu. Biar kita tuh itu hanya ucapan konyol yang membuat kita itu berbiasa untuk tersenyum gitulah. Tapi bener itu jujur asli bukan. Apa? Yang Bukan berulang gimana? kali. Oh bukan, itu orang lain bu. Itu bukan saya itu. Wah, inisial itu siapa orang lain namanya? Siapa? Inisial. Ibra. Ibran tuh inisial mana? Nah, namun ini ke pijat. Bokong bukan. Jadi ketemu Konate tuh tahun bukan tahun sih, nggak tahu tahunnya lupa. Yang pasti pas awal lulus SMA lah. Yang pertama tuh udah kenal Mbol sebelumnya, bukan kenal Mbol emang Mbol mah apa tetanggaan. Nah pas main futsal ketemu lo si Konate, ya sering nongkrong, habis futsal sering nongkrong dan bareng lah kemana-mana bareng lah udah ya dibilang dari baik sampai nakal ya bareng gitu sama. Mungkin ya sekarang jarang ketemu karena Konate sibuk kerja sibuk kuliah, tapi ya sibuk menyibukkan diri nganggur. Boleh. Di situ sih paling asal tahu aja ya Win ya, Konate itu anak mami atau apa itu ya? Anak mami betul. Ya maksudnya Bisa dibilang anak mami lah benar ketat. Sebenarnya bukan anak mami, cuman ketat banget lah. Jangan mancing, boy. Ketat bener. Sampai kalau ke rumahnya tuh harus gini. Ketat nih. Saking Kalau gini jeprut gitu. Wah, Ya, bener. Ketat Lanjut. banget. Soalnya pernah Win ada ini apa sempet kenapa dibilang si Konate itu ketat? Terus sempet ada inilah yang bikin ngakak juga. Kita ceritain teh yang masalah pangkas rambut. Yang ke Bali. Suatu hari nih kita gua ya dia membunin sama Alika akan mau berangkat ke Bali. Ya. Anjing. Itu dalam rangka apa sih? Itu kita mau rayain tahun baru. Nih asal kalian tahu aja ya, 4 pemuda bodoh, goblok, katro yang pengen mau main jauh ini yang begitu. Satu lagi yang harus kamu tahu. Di kamu. Pemuda apa? Pemuda brengsek. Ngeri semuanya negeri anjing. 4 pemuda brengsek gitu yang harus kalian tahu. Next. Itu dulu kita berempat itu mau berangkat ke Bali. Yang paling sulit untuk berangkat saya sendiri di antara yang lain. Dalam hal Pokoknya dalam sulit kita berangkat tuh saya sendiri di antara yang lain. Datanglah nih bertiga ini. Happy, Alika sama Mbunin ya, oke. Datanglah ke rumah saya nih. Tempatnya di adalah suatu daerah. tempat situ pokoknya. Datanglah ke situ. tempat titik. Kenapa banyak? Oke. Sudah. Itu naon. Next question. Oke. Disitulah bertiga pemuda ini ngobrol dengan orang tua saya. Dalam perizinan untuk berangkat itu seperti apa? Ngobrol. Disitulah ada kata, ucapan atau kalimat yang membuat bertiga pemuda ini membuat tertawa. Bukan kan pas itu mah kan izin mah sama si Embol doang. Yang 3 mah belum. Nggak apa-apa boy semua. Oh, panjang ceritanya boy, panjang dari awal dari Dibawa lah ke rumah saya, oke? Bawa ke rumah saya. Habis itu ada ucapan dari ibu saya, satu kalimat. Dan jangan lupa kamu cukur dulu dan tolong ambil beberapa helai rambut. Untuk apa, Mas? Itu ucapan dari saya kaget ya. Untuk apa, Mas? Itu untuk di saat kalau ada apa-apa, ibaratnya ada pesawat jatuh. Di saat kita berbicara itu ada berita juga Lion Air jatuh di tempat tertentu. Nah, contoh lah Lion Air jatuh misalkan. Disitulah orang tua saya ibaratnya cemas kepada anaknya, khawatir bila takut ada apa-apa di jalan. Bentar. Dicukurlah saya. Berarti orang tuanya netting dong. Bukan. Jadi masalahnya sih sebenarnya bukan netting, cuman
pas kita berangkat ke Bali itu beberapa bulan sebelumnya itu emang Lion Air jatuh kan? Betul. Lion Air jatuh, pas Lion Air jatuh. Nah, Kapan tuh? nggak tahu tepatnya, nggak tahu lah bulan apanya, tahun apanya, lupa lah. Yang pasti Lion Air baru jatuh dan kita udah tanggung mesen tiket, ya akhirnya berangkatlah dengan catatan konatnya harus dicukur dulu sama ibunya tuh, harus dicukur dan diambil rambutnya sebagai apa sih kalau bukti untuk identifikasi di saat ibaratnya ini mah apa, amit-amit ya, di saat kita jatuh ke laut atau gimana kan, apa sulit untuk mencari. Nah itu alatnya itu rambut kita diambil bakal. jadi ilustrasinya gini, siapa yang lagi nyukur penate kan, jadi Coba buka dulu dong. wah Coba. Empit itu dobol misalkan, yang empit bol lagi dia lagi nuk, karena si konatnya tuh pas kepangkas rambut itu minta antarnya ke si embol. Nah, empit itu embol. Nanti teh ngomong teh yang sekarang lagi dicukur dulu. Itu lagi embol aja, lagi diam gini. Bilang nggak tuh? Bit Embol kan? bol. Iya. Apa teh? Ini tolong ambil itu patwa itu untuk diambil itu ke orang tua saya. Tukang cukurnya kan nanya. Nah, di situ kata si embol langsung ngomong, anjing ngapain nggak ngambil rambut. Nah, itu kan buat bukti itu, buat pesawat. Kang cukurnya langsung ketawa di situ. Pokoknya konyol lah, kejadian konyol lah ya. Tetap sih diturutin. Ya, mau tidak mau kan sultan, bos ininya sultan. Jadi kalau tidak mau, walaupun kelihatannya konyol ya diambil potongan rambutnya diambil dan dikasihin. Tapi itu bagus sih buat menurut saya buat antisipasi, bener kan? Iya sih benar. Kita ambil terburuknya, dia orang tuanya ambil kesimpulan terburuk, takutnya kan. Jadi poin yang bisa diambil tuh kasih sayang orang tua. Nah itu kan gua mau ngomong. Iya, kasih sayang orang tua. Sebenarnya hati kecil Pit tahu sih. Hati kecil Pit tahu bahwa orang tuanya Konate itu gak sayang sama Konate. Aduh, guys. Next, katanya di bandara Apa masih di Jakarta nih. Ini Lanjut. kita masih ngobrol di arah ke Bali pemberangkatan. Lanjut ya. Dengar katanya di bandara itu ada sebuah kejadian yang ya disebut goblok, norak lah kalau di sini mah dibilangnya norak gitu. Coba ceritain dong. Itu masih sebenarnya Masih di Jakarta nih ya. Dengar nih. Ya kan pas datang ke Jakarta juga takut telat. Kenapa takut telat? Karena si anjing ini malah main bola dulu, goblok. Karena kan kita sebenarnya berangkat tuh di situ tuh jadwal tuh habis isya. Tapi karena kita baru pertama kali bakalan naik pesawat. Di situ kan biasa kan dibagi tugas nih. Embol tuh si tukang eksekusi, Empit tukang informasi, dan Bun ini kuli lah, kayak kuli panggul gitu, bawa barang. Iya. Nah ini sultan yang nggak mungkin, kalau sultan kan nggak mungkin dikasih tugas. Nah oke lah, di situ tugasnya Empit sebagai tim informasi. Jadi Empit yang tahu informasi, Embol yang eksekusi. Jadi misalkan Bol ininya kata Empit tuh, Bol ini misalkan giginya kurang masuk. Nah, Bol yang eksekusinya gitu. Nah, jadi sampailah ke Jakarta. Waktu itu kita naik bis ya. Naik di Purwakarta. Kopo ya, Kopo Purwakarta. Dan naik tuh jam 10 pagi. Jam 10 pagi udah khawatir banget tuh, anjing nih. Pasti bukan kesiangan, pasti telat lah. Gue sebenarnya Empit udah kesel, anjing cuma gara-gara main bola dong jadi berangkat dong kan. Hangus lah 10 berapa juta nggak tahu, lupa itu harga tiket plus ini udah plus. Jadi kita mesennya tiket sama hotel
Dari situ wah udah bakalan hangus lah, udahlah kecewa lah. Tapi mau gimana lagi kan, yang ngelakuin kesalahannya Sultan kan. Ya udah tetap di ini. Terus sampailah ke Jakarta, ke bandara. Biasa dengan kenoraan kita datang ke bandara, masuk ke KFC, cuci muka semua. KFC kan itu kan wastafel tuh cuma buat cuci tangan. Iya. Ini sesultan-sultannya ini gue cuci muka. Goblok. Cuci muka di tempat wastafel orang lain, cuci tangan gitu, gue udah ngeliatin. Lah kok empat orang ini malah cuci muka di situ. Ah udah bodo amat. Nora. Ya Nora, gue tahu sih Nora. Satu, Nora. Lanjut. Kedua, udah keluar makan-makan. Ternyata kecemasan Empit aja, kecemasan teman-teman. Untung aja Mas, ternyata kita masih datang tuh jam 1-an ya teh. Jam 1 Jam 1. jam 2 kan. Udah jam 1 makan dulu. Ternyata masih lama tuh, masih panjang tuh waktunya. Terus kita nggak tahu juga harus kemana nih, kirim tiket atau yang lainnya. Nah di situ habis makan dulu lah, diisi perut. Setelah itu ini karena kita bawa barang-barang banyak. Sebenarnya nggak ada yang bawa barang banyak sih. Empit tas biasa, Mbol tas juga, Mbun tas juga. Ini koper aja. Sultan. Bebas. Ya pokoknya kayak inilah, kelihatan banget kayak TKW lah. TKW lah. Lihat banget guys, TKW dong. Nah pas sentil Empit dong, ini kan lagi diem aja, sentil jangan kerak sentil. Nah pas ini pas nggak peka ya, parah. Jadi pas udah makan keluarlah kita, karena kita barang sebenarnya nggak ada yang ngeluh bawa barang-barang. Nah cuman si ini gara-gara bawa koper aja, karena si Dabun yang bawanya Empit kan kasihan. Ada nih troli di bandara. Nah, kan troli di bandara yang biasa bawa ini. Troli di bandara. Nampit yang tahu informasi dong, sebagai yang tahu informasi. Nampit bilang ke Bol, itu di tumpukan troli itu loh, ada penjaganya. Nampit bilang, Bol, ambilin troli. Kalau nggak salah, ini nggak bayar. Ya setahu Pit lah, Pit juga pernah ke bandara, cuman masalah itu ya. Pokoknya setahu itu tinggal ambil aja. Kalau nggak salah ini nggak bayar. Serius ya bayar, serius. Itu adalah penjaganya. Tapi kalau nggak salah ya ditanya lah penjaganya. Mas, berapa? Ini gratis mas. Oh iya maaf. Tapi pakai logika juga, di supermarket troli gratis. Pakai logikanya ini banyak. Dengan polanya ini datang kan, Mas, berapa ini? Ini gratis. Malu tuh di situ satu. Udahlah. Kan troli itu kan biasa Nora 2. Oh, Nora 2. Troli numpuk gini. Iya. Numpuk gini loh. Ditarik lah mana. Malah ngikut semua kan. Anjing gimana ini? Balik lagi lah ke kumpulan kita. Trolinya susah. Serius. Iya, biasa lah kan, ngeluarin jurus andalan. Pura-pura nelpon. Halo, Pak, Papa di mana? Ini aku udah sampai bandara, biasa gitu, Pak. Biar kita terlalu malu. Iya, sambil pegang troli, sambil dorong tali, tapi biar nggak kelihatan malu. Si anjing udah diem, pokoknya diem. Halo Pak, di mana ini? Iya, ini aku udah sampai bandara, ntar Isya mau terbang kayak gitu, biar kelihatan gimana lah gitu. Pas ditarik-tarik, oh iya bener juga, gue bilang bener juga. Trolinya susah, nggak tahu lah, pokoknya nggak tahu cara makainya. Ternyata pas lagi pura-pura nelpon itu, si troli itu nggak sengaja si pegangannya tuh kebawahin sama Empit, ya kan? Ingat nggak? Kebawahin, terus bisa tuh anjing dari tadi tuh ternyata ininya. Jadi kalau trolinya kalau nggak dikebawahin, dia macet, ngerem sendiri.
Di situ udahlah naik akhirnya naik. Udahlah sholat maghrib ya? Maghrib. Maghrib. Maghrib bisa. Maghrib bisa. Maghrib bisa lah ya. Karena doa-doaan tuh dulu. Bukan doa-doa sih emang karena wudunya ngantri. Gimana kalau sholat dulu? Ya udah sholat dulu. Biasa masih alim lah. di Jakarta masih alim. Alim nih, alim, ampun. Dari Jakarta masih alim. Mimpi duluan tuh. Mimpi udah sholat maghrib duluan. Pas duaan nih. 3-an ya teh. Yang ente imam teh. Kalau itu banyak kan Kita anak-anaknya. 3. Iya, nanti duluan udah beres. Nah, konate. Kan biasa konate kan ya kali kan masa orang Arab udah disuruh imam lah. Kayak imam suaranya sok dibagus-bagusin biasa. Soalnya imam lah, mbol sama embun. Mbol dulu. Pas ini imam anjing. Datang sampai beberapa saat. Embun langsung dalam hati anjing ini serius imamnya hancur. Hancur dong, aduh ampun ya. Tapi alhamdulillah lancar deh. Oh, lancar dong, dong. Lancar alhamdulillah ternyata. Enggak bercanda. Parah. Ya sampai Bali walaupun Sempat dikejar Grab. ya di bandara goblok emang Grabnya tahu sih dia emang Yampi juga nggak tahu sebenarnya kalau di bandara nggak boleh ada Grab masuk. Ternyata emang nggak boleh tuh. Yampi tuh terang-terangan buka aplikasi Grabnya, dan di situ langsung pertama datang ke bandara langsung digini, ngapain buka aplikasi di sini nggak boleh ada Grab. Biasa jenis andalan ngeluarin lagi, beli ini aku udah di bandara cuman Enggak jadi berantemnya. nggak jadi apa beli saya orang nelpon ini paman saya. Awas jangan buka-buka. Oh enggak kok ini orang nelpon paman saya. Awas lu. Enggak, padahal biasa nelpon si anjing pada ngejauh. Pura-pura langsung nggak jadi temen monyet. 1.000 andalan. Udah paling gitu sih, banyak kekonyolan sih sebetulnya sampai Bali teh ya. Terakhir tuh ya. Bali mainnya. Bali. Bodoh sebenarnya. Itu tuh dikasih pilihan sama orang tuanya. Mending beli motor KLX apa berangkat ke Bali. Goblok milih berangkat ke Bali. Coba jadi lo lah. Coba kasih pilihan. Mau ke Bali apa mending motor KLX? Jelas ya. Jelas. Tapi ya berarti Tapi solidarity. poinnya itu Iya. lah. Poinnya itu berarti Konate emang bener-bener inilah apa, janji. Karena udah janji ya udah berarti di Bali. Aduh bener sih, inilah banyak kenangannya lah, banyak Edannya. banyak edannya, banyak kenangannya sampai ini parah sih Bali waktu Bali aja saya. Itu mah sudah cukup jangan Siapa saya ya. Yang ada satu Salaman dulu sama Erwin, salaman dulu. ada Ya salaman dulu sama Erwin biasa. ada satu lagi yang harus kalian tahu. Di saat saya diperintahkan oleh bertiga pemuda brengsek ini itu disuruh membawa rokok. Coba tolong diceritakan oleh Mbin. Ini doang nih yang nggak ngerokok. Hmm. Di antara empatan tuh ini doang yang nggak ngerokok. Jadi tau lah kenapa emang kita nggak pernah maksa, nggak pernah nyodorin ya emang nggak ngerokok dia. Jadi kita tuh sebenarnya bertiga tuh ngeluh, pas ngopi berempat tuh ngeluh, anjing kita gimana ya pas ke Bali belum rokoknya. Nah ini secara spontan langsung bilang tenang, rokok mah sama Konate aja Ditanggung. ditanggung. Nah kirain dua bungkus. Beli di sana lah kena takut. Ya kirain dua bungkus sama apa lah. Soalnya kita tuh kalau nggak salah 3 hari 4 malam ya teh. Iya. 3 hari 4 malam. Kira itu bakalan ya paling kasih 2 bungkus lah. Kok belum bawanya berapa? 2 slop. Ya enak kan. Iya cok. Nah logikanya enak kan? Ya. Oke lah logikanya enak, cuman
dengan catatan 2 slop itu harus habis. Targetin sama saya. Target harus habis. Target sama saya di awal Selama pertama. Enggak ngerokok begini bro, lama-lama nih. liburan berapa hari tuh di Bali? 3 hari 4 malam. 3 hari, 4 3 malam. hari. Satu slop berapa bungkus sih? 10. 1 slop 10. 10 20. Kali dua. 20 kali 3. Oh 3 stop ya? 20 kali 3. 20 bagi 3 sama berapa? 20 bagi 3 berapa seharinya? Anjing kalkulator kan? Ya pokoknya setiap 10. keluar tuh gue bawa rokok 2 bungkus dan itu pulangnya ke habis dan dipaksa harus habis. Karena dipaksa harus habis ya terpaksa tidur sambil gini nih. harus habis pokoknya ngomong aja. Ya kan menghargai udah ngasih 2 slot. Iya, masa benar. iya. Nah, untung 2 slot. Bayangin kalau 5 slot. Padahal dijual. Padahal itu udah dikasih-kasihin ke orang lain. Maksudnya biasalah ada yang basa-basi kan orang lain, bang rokok bang, misalnya kayak gitu kan. Sampai ke bule ngerokoknya udah garam. apa sih yang rokok Di Samsu bukan rokok coklat. rokok orang Esek. iya gudang garam ya, gudang garam. Kan gudang garam kereta ini gudang garam. Gepek. Iya. Gepek. Gudang garam filter ya. Nah itu rokok bule, rokoknya itu kita campur ambil dikasih. Apa? What is smoking? Dan ada lagi kejadian orang. Kebetulan Empit itu pas keluar nggak bawa korek. Yes. Biasalah lagi Lagi di Bali kan? iya Yes. di Bali. Karena di empatan ini nggak ada yang becus bahasa Inggris, maksain lah kan. Sepengetahuannya Empit bisa lah dikit-dikit kata-kata. Nggak bawa korek nih. Ada bule lagi ngerokok. Ini waktu kesadar. Nah, Empit ngerokok. Nggak ada. Mau ngerokok nggak ada korek. Nah, ada bule lagi ngerokok. Empit itu, aduh gimana caranya minjem korek kan? Nggak tahu bahasa Inggrisnya korek. Tapi bahasa Inggrisnya Api tahu fire. Fire apa sih? Fire. Nah, please fire. What? Fire. Kayak mainan aja. Fire. mainan serius ini mah sumpah ya demi Allah fire gak begitu fire. Pertama Empit bilang please give me to fire. What? Gitu. Kan berarti kalau di bahasa Indonesia give me to fire berilah aku api kan. Ya. Give me to fire kan. Belum gua makanya dia bilang what? Lu dalam artian lu mau dibakar maksudnya gitu. Lu mau dibakar. Pas ngeluarin kode fire. Oh, dia nggak bawa korek, jican. Terus Empit sodorin. Oh nyambung. Empit bilang gitu. Oh this is nyambung. Asli deh. Pas di mana sih? Iya tahu deh. Ya. Mau dibahas terus. itu pokoknya ya. Satu tempat yang luar biasa adalah semuanya. Gak mau dibahas terus dengan itu. Terus itulah salah satunya. Terus apa lagi ya? Oh, Onate pernah waktu di sana. Jadi dia tuh pengen foto sama bule gitu, katro banget. Katro habis pokoknya ada bule. Bentar, bule itu perempuan. Cowok anjir. Perempuan. Cowok kan bisa waktu sama Alika bertiga. Coba ada nggak fotonya? Kalau ada sih. Liatin dong. Nggak ada sih di laptop nih. Ada, cuma jadi pokoknya Nih foto desainnya. Pokoknya pas itu tuh bertiga tuh foto-foto Empit diem di pantai lagi itu lagi. Pantai mana tuh? Di mana sih teh? Pendawa ya? Bulan lain. Pendawa. Yang Pendawa. Nih. Kasih lihat dong. Boleh nggak ini kan? Kasih lihat. Inilah fotonya guys. Oke, jelas nggak? Aduh nggak jelas guys. Nah, ini kan. Anjing. Boleh lihat sebenarnya nggak mau. Boleh lihat dong. Katro.
lagi anjing mulai. Kan pertama ditolak Iya, boleh. ditolak pokoknya pas datang bol ketawa-tawa nah bol kok nate pengen foto sama bulenya nggak mau pindah jauh ya jelas nggak mau lah bule difoto sama bule yang satu bule Jamaika satu bule Australia parah dia itu parah bener dia ngomong please one picture apa sih deh one picture lah gitu lah misalnya minta foto satu kali no I'm not pasti kaget lah emang Erwin sok mau difoto sama Konate Erwin Konate Tapi itu kalau nggak salah yang diminta sama gua tuh perempuan bukan laki-laki bolehnya. iya tapi itu Yang laki-laki ini mau beberapa kali. itu yang Perempuan nggak mau dia. No. Tahu bahwa akal. Gini. enggak saya harusnya pas mau please one foto no langsung dia gini Yes. asli dijamin mau yang ini siapa sih yang ngomong sama Arab banyak sih berarti itu main paling jauh tapi rencana mau kemana teh Jangan, insya Allah Jogja sih insya Allah. Lah, Insya Allah Jogja. Sultan kalau udah ngomong Insya udah Allah. terjadi kalau Insya Sultan udah Allah ngomong itu bila Allah mengizinkan untuk berkendak ke sana berangkat. siap. amin akhirnya diajak fotografer editor ya Insya Allah. Next. Coba ada momen dimana saling menyelamatkan lah, contohnya lagi ada ya apa diselamatin nih sama salah satu temennya, ada nggak cerita tentang ya kayak gimana ya, kayak gimana sih anjing, kok pernah ngeliatin selamatin gimana goblok emang BNPB selamatin Gimana ya ya? selamat deh Sama. Congratulations. udah nikah mana selamat. tapi Erwin belum tahu nih sebenarnya Apa tuh? Saudate kan umurnya jauh berapa sih teh umurnya teh Umur saya baru 20, aku belum. nggak jauh berarti maksudnya nggak jauh sih maksudnya hampir 23 ya hampir 23 kalau nanti 20 berarti kalau nanti masih kuliah semester 3 sekarang. ya semester 3 masukin semester 3 Lanjut. nah tapi kalau nanti katanya udah tunangan Yang disebutin dong. itu goblok. Itu sedikit privasi itu. Itu hanyalah apa? Enggak, Pikiran apa? Disebut Enggak. ya? Kalau misalnya punya cincinnya yang namanya tangan tuh ada cincin di sini juga guys. Ini kan tidak ada guys itu guys. Itu hanya omongan biasa. Percakapan yang harus kita cerna sedikit tidak. tunangan gimana teh ceritain deh Hah? tunangan Itu mah jangan lah. ya maksudnya itu juga. Erwin nggak pengen tahu ceweknya maksudnya itu tunangannya di mana Tunangan tersebut bisa dibilang. jadi kalau nanti datang ke rumah ceweknya Iya betul. Dadah. Tepatnya di Tangerang Selatan. katanya privasi tapi di ngomong Jauh aja sampai Tangerang Tangerang Selatan Selatan. lain Tangerang Selatan Bukan, pokoknya situ. diplesetin guys Tangerang Selatan, pokoknya di situ udah saya datang. Hari apa? Tepatnya hari Jumat. Hari Jumat saya tidak langsung ke rumahnya, tapi saya sholat Jumat dulu, pakai gamis. Lebaran aja jadi Arab yang Gamis. Dari Jumat lepas dari masjid setelah beres, saya kembali ke rumahnya membawa satu kotak yang sangat berharga ya guys ya. itu bentar Erwin nanya itu tuh konatnya sendiri atau Saya ke sana sendiri itu. Sendiri gentle ya, boy. maksudnya emang tunangan Yang namanya logikanya gini logika Erwin tunangan tuh gimana sih Ya dua keluarga bertemu kan iya, nanyain lah, Oke, pastikan oke. lah. mengikat kan Iya, memastikan, mengikat dan ya deal lah intinya mah. karena apa setelah beres Jumatan saya sendiri datanglah nggak lama orang tua saya sama keluarga nih banyak nih untung mau datang jujur
Tadi masa nggak jujur tekan ini. Oke. Membuktikan kejadian. Yang benar itu saya sendiri membawa satu kotak yang sangat berharga di dalamnya, yaitu satu buah cincin yang harganya tidak seberapa tapi sangat berharga bagi si perempuan tersebut. Gitu. Ini masih dalam pakaian jubah. Lanjut. Jubah saya kasih di situ. Ibaratnya di situ saya kenapa datang sendiri? Saya ingin ikat ikat bahwa saya tuh bukti ini saya serius kepadanya gitu, seperti itu. Itu satu cerita yang sangat sebetulnya. Maksudnya itu yang jadi pertanyaan itu sebenarnya resmi atau enggak sih? Disebut resmi tidak sih, cuma itu satu bukti yang untuk Nembak Pak. memperbuat percaya si perempuan tersebut seperti itu. Dengan bukti tunangan. Maksudnya dengan Cincin. Berarti kebilangnya bukan tunangan dong. Bukan ya sih. Tapi kalau nanti bilang ke Empiknya, ente udah tunangan. Sebetulnya guys, kenapa sih saya bilang ke Apit ini, bilang ke Erwin dan Aldika itu betul-betul Aldika belum ada tunangan. Kenapa? Agar dia ini termotivasi gitu kan. Biar kebawa oleh saya gitu kan ya. Kebetulan Apit ini sudah punya calon-calon yang kuatnya untuk dapat sama dia. Keren, orangnya seperti itulah, guys. Berarti kalau Konate sudah membuktikan kepercayaannya, ya keseriusan terhadap salah satu pria itu. Perempuan. Oh, berarti siapa namanya? Sudah dong, belum ada bahan sini. Belum nyampe. Jadi kalau misalkan Konate menunjukkan keseriusan terhadap wanita tersebut, coba ungkapkan kali aja nih cewek nonton kan, ungkapkan apa isi hati Konate, isi selempak Konate. Jangan dong. Itu hatinya boleh, selempak tuh nggak boleh. Entar di setiap ada ucapan sah, alhamdulillah itu baru boleh. Jangan kenceng monyet. Suaranya gitu. Nah, itu. Ya, ungkapkan serius nih, hening dulu Win. Untuk tangannya gini dong. Oh ini. Begini. Ya jangan biar biar kelihatan ininya. Nah, gitu. Untuk Untuk kamu aja kamu. Tadi bilangnya itu hanya sekedar keseriusan, tapi kok menyampaikannya yang bercanda gitu. Udah. Gimana sih? Lagi. Untuk kamu yang tempatnya di Tangerang Selatan. Oke. Ya jangan lihat ini, kelihatan itu. Kita kan maksudnya berempat. Ya kan kamera satu lagi. Nah, nih. Win setuju nggak Konate mengungkapkan isi hatinya ke arah kamera? Kali aja ceweknya nonton, setuju kan? Jelas. Gue juga setuju, Ya, apalagi gue sebagai temen, Konate serius. Bismillah dulu. Untuk kamu yang rumahnya di Tangerang Selatan, ini ucapan dari hati saya untuk kamu sendiri. Semoga dengan ketulusan saya ini kepadamu, semoga tersampaikan di pelaminan. Amin. Nah, sekarang kembali. Semoga nonton. Oke. Ntar di share aja linknya. Ya, jadi lagi. Lumayan nama viewers. Berarti kan kalau Konate ini tuh tanya nih ini tuh Konate tuh baru pertama kali serius terhadap wanita, apa sebelumnya diseriusin juga sebelumnya? Untuk gua sendiri, untuk pertama kali yang baru saya. Wih, berarti yang sebelumnya udah benar serius. Itu brengsek semua itu. Nah, sekarang ungkapkan untuk yang dulu bener Win. Betul yang brengseknya ya. Iya, ungkapkan deh. Untuk yang sudah, oke. Perempuan yang di belakang saya yang hanya bisa disebut sampah gitu ya. Sampah. Goblok sampah. Gitu kan? Ibaratnya mohon maaf, itu hanya selai kata untuk kita supaya tertawa saja gitu kan. Tolonglah
hargai setiap perjuangan pria yang memperjuangkan kamu semua. Tolong hargai, karena apa? Ketulusan seorang pria akan hilang dengan diabaikannya oleh kamu sendiri. Belum. Anjay. Emang dia jawab apaan gitu ya? Walaupun umurnya masih 20 tahun, berarti paling muda, tapi kejantanannya bos. Maksudnya bukan kejantanannya ini, iya, maksudnya kedewasaannya wis gila. Mantap. Tapi emang Konete itu tipikal cowok yang kalau pacaran terus selalu bilang nih, jujur nih, Kempit selalu bilang ini Pit, cewek yang kalau kata bahasa Sundanya mesti dibenerin. Berarti kan kalau bahasa Indonesia apa tuh? Ini perempuan yang dibuat serius. Nah, setiap pacaran Ya. asli. Berarti emang ceweknya yang main-mainin ya? Dasar cewek perusak lelaki lu. Tapi emang Erwin kalau jadi cewek mau sama Konate? Enggak. Gua normal. Bentar, ada satu kalimat Ah. yang kalian tadi ajukan kepada saya tidak apa-apa itu. Nah, Ada satu kalimat. acukan dong, aku gak ada yang acukan. Goblok. Ada satu kalimat. Acukan. Ibaratnya ajukan menghina. Oke. Ada satu ucapan. Janganlah melihat dari fisik. Gitu kan. Betul. Kenapa? Lihat dari apa? Dari hati. Bukan sama ini, Mulus. Berarti cewek ngelihat Konate itu dari kulusnya. Tidak tahu itu mah. Enggak, kalau yang sekarang penilaian Konate. Yang sekarang itu dari hati, kalau dari saya sendiri saya tidak. Insya Allah dari hati. Karena Terus kalau yang ngelihat dari kulus berarti apa itu namanya? namanya apa itu ya? Kalau nggak salah namanya lain lagi tuh. Ya apa sok sebutkan aja. Inisial aja. Inisial J. Kalau banyak, kalau lengkapnya apa? J boleh aja lah pokoknya. Ghibli. Ada mau ngomong apa tadi? Ya sebetulnya kalau ada satu kalimat yang untuk wanita yang melihat dari fisik, tolonglah lihat laki-lakimu dari hatinya, karena kalau dari fisik itu tidak akan selalu indah dipandang seterusnya. Fisik itu tidak akan selalu baik dalam masa kemasanya, pasti aja ada jeleknya seperti itu. Anjay, Fisik gampang dirubah ya. Betul. Paling murah. Tapi hati paling tidak dewasa. bisa dirubah. Betul, benar. Seperti itu. Baik, lu bisa enggak ini? Bisa. Saya mulai nih, pertanyaan boleh lah, Erwin kali aja mau ada pertanyaan. Ini sebenarnya Konate sekarang fokus apa sih? Sekarang insya Allah mau belajar kuliah dulu. Katanya Konate kemarin daftar ke jadi ini ya apa? Kepolisian bagian security ya. Wih, kok security sih? Security Polres. Guys, sepertinya kita akan satu pertanyaan lagi oleh dua pemuda ini. Nanti apa? Ya, aku sambil nonton YouTube. Punya satu Angkat. question. Angkat. Udah kita lanjutin satu question. Satu question lagi, oke? Terakhir, pertanyaan terakhir. Lanjut. Harus banget. Terus banget. Silakan lanjut. Gimana yang tadi? Ayo pertanyaan dari host lah. Masa dari saya? Terakhir. Ya udah gini aja ungkapan terakhir untuk 3 brengsek lah. Tiga brengsek. Ya teman, jangan ini lah. Pokoknya Yang mana? Iya. Sok gimana host? Konate mungkin banyak yang nanya. Oke lah, Konate itu sampai di kampus dibilangnya Habib ya? Yang mungkin dibilang itu bisa. Habib bilangnya Habib. Nah, coba sekarang mungkin tanya hal apa yang gini dah. Konate hal yang paling parah, yang paling nakal yang pernah dilakukan Konate. Mungkin kalau itu ya semua orang ditanya seperti itu pasti sulit untuk menjawabnya. Bisa. Tidak bisa. Kalau saya sendiri nggak bisa karena itu aib. Banget Aib. Sebetulnya gini, setiap manusia
kamu jangan tahu dulu kan. Ini tadi. Bukan, Konate itu tipikalnya apa? Dikit-dikit lama. Setiap manusia itu pasti mempunyai aib masing-masing. Itu pun pasti berbeda. Dan Allah pun yang begitu yang mempunyai yang mempunyai kita sendiri, ya pasti menutupi aib itu. Makanya tidak boleh menanyakan seperti itu. Itu hal yang harus diprivasikan oleh seorang masing-masing. Tuh, aib bos, jangan kita ceritain bos. Tapi lebih tahu. Udah cukup, nanti diceramin lagi. Oke, cukup ya. Oke. Guys, saya akan cabut dulu dari sini. Semoga dari ucapan saya bermanfaat. Tahan sebentar. Relate lah sama yang tadi mungkin bilang bahwa Konate itu adalah salah satu temen gua yang ketat ya. Betul. Yang bisa dibilang ketat, bukan ketat. Berkehidupan ketat. Jadi Bukan berkehidupannya ya berarti itu tandanya seneng. Maksudnya tandanya sayang. Betul. Sayang banget. Cuman dianya aja nggak tahu brengsek lah. Contohnya sekarang aja tadi udah ditelepon orang tua kan, suruh pulang. Betul. Jadi omongan tunangan apalah kalah kalau ditelepon orang tua. Iya, pulang. Tapi benar orang tua nomor satu. Iya, orang tua nomor dua. Yang kedua, yang kedua ya orang tua nomor satu. Yang kedua berarti mikir. Oke, udah cukup. Satu kata buat street feed lah. Enggak, Kata kalimat. Iya, Bukan mungkin street feed, bukan. Zaman street feed. Ya, orang-orang udah tahu lah kalau mau beli baju, beli pokoknya beli thrift di siapa ya di street feed. Betul. Terus gini, bukan satu kata harapan ke depan buat khususnya buat Pat Brengsek. Sebenarnya belum cerita ya Pak. Pat Brengsek itu apa harapan ke depan buat Pat Brengsek, terus ya buat teman-teman kita, teman-teman juga kayak Erwin apa, kasih harapannya apa dari Konate. Ini ya, asal kalian tahu ya, kedepannya yang bakalan sering nongol ya salah satunya Erwin juga. Gue emang pemain inti juga, tapi nanti ada figuran lah ya, bisa dibilang kalau dibutuhin ya Erwin masuk editor plus figuran. Ya ini gue ngasih tahu doang, dia Erwin salah satu itu juga. Nanti sering nongol dia, dan Konate ya kalau lagi libur-libur aja nongol gitu. Harapannya teh, untuk nomor pertama ya, untuk pemuda yang memakai kacamata yang manis, obatan langsung empat langsung. Harapannya Untuk 4 brengsek ini dan satu lagi ganti 5 brengsek sekarang. Oke, untuk 5 brengsek ini termasuk saya ya. brengsek berarti Brengsek juga sama. katanya tadi jangan ditutup Itu semoga kedepannya sukses di bidang masing-masing, amin. Dan disehatkanlah kesehatannya, karena kesehatan itu nomor 1 mahal. Jadi satu hal untuk semuanya ini, semoga sukses. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman, itu dari podcast kali ini gua kedatangan temen ngopi gua yang katanya lagi libur kuliah juga, ada pandemi juga. Tepuk tangan dulu buat Wildan Konate. Terima kasih sudah datang ya. Thank you juga buat yang udah nonton. Jangan lupa ya kalau mau nonton lah, kalau mau subscribe apa nih? Subscribe aja bebas. Enggak juga nggak apa-apa sih. Kita mah santai pokoknya orangnya. Tunggu apa? Tunggunya gini cuy. Tarik gambar. Jadi nanti aja video-video berikutnya, ya videonya masih nggak jauh-jauh sama tentang inilah apa, teman-teman nongkrong, teman-teman ngopi. Makasih sekali lagi gue ucapin. See you next time. Love you. Nora anjir. Ya berem nih.
Mega Paus